Misalnya bayi ini nangis, dibiarin sampai bayinya berhenti sendiri. Ibu-ibu dari bayi ini tidak sempat untuk menggendong bayinya, diambil begitu saja. Kayaknya menarik nih kalau misalnya kita bahas tentang eksperimen-eksperimen yang dilakukan pada zaman dulu. Kan kita tahu ya, kalau zaman dulu itu alat-alatnya nggak secanggih sekarang. Nature has thwarted us again. Kali ini eksperimen yang bakal kita bahas ada eksperimen tentang bahasa alami manusia. Eksperimen yang dilakukan oleh Kaisar Frederick II. Mengapa gua tertarik nih untuk ngebahas bahasa? Soalnya kita ketahui bahwa bahasa itu banyak sekali klaim. Misalnya bahasa tersulit di dunia, tentang bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, kalau menurut katadata.id sendiri, berikut adalah negara yang mempunyai tingkat bahasa yang paling sulit. Nomor 1 adalah bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Polandia, dan bahasa Rusia. Kira-kira ada yang kalian paham nggak dari keempat bahasa itu? Silakan tulis di komen. Bahasa yang paling banyak digunakan, kalau menurut kompas.com, nomor 1 itu adalah bahasa Inggris. Ya, seperti yang kalian ketahui ya, bahwa bahasa Inggris ini udah kayak bahasa dunia. Bahkan lebih dari 50 negara mengklarifikasi bahwa mereka telah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Nah, terlepas dari dua hal tadi, ada hal yang sangat menarik menurut Raja Frederick II, yaitu bagaimana bahasa itu sendiri muncul, bagaimana bahasa itu ditemukan. Karena ia meyakini bahwa selama ini kita cenderung menggunakan bahasa yang diturunkan oleh ibu kita. Misalnya, kalau lu orang Arab, lu bakal menggunakan bahasa Arab. Karena ibu lu, lingkungan lu, bakal menggunakan bahasa Arab secara keseluruhan. Yang nantinya jika lu bisa ngomong, nanti lu bakal bisa ngomong bahasa Arab, ya kan? Sebaliknya jika lu lahir di Inggris misalnya, lu bakal menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama lu. Karena orang tua lu sekeliling lu menggunakan bahasa Inggris. Nah, karena fakta itulah yang mendasari Raja Frederick II untuk melakukan penelitian bahasa alami kepada manusia. Yang menurut Raja Frederick, manusia harusnya bisa menciptakan bahasa mereka sendiri. Bahasa dari Tuhan, bahasa murni, bahasa alami. Bagaimana? Sampai di sini udah paham kan dengan pola pikir dari Raja Frederick II ini? Ya udah, nggak usah berlama-lama lagi. Mari kita bahas tentang eksperimen bahasa alami manusia yang dilakukan oleh Raja Frederick II yang sekaligus menjadi eksperimen kejam di dunia. Bagaimana kejamnya? Mari kita bahas di Searching in Internet. Sebelum kita masuk ke eksperimennya, gua mau jelasin dikit nih tentang latar belakang Raja Frederick II ini. Kalau dia dari bahasa Jerman, namanya Friedrich. Kalau dari bahasa Italia, namanya Federico. Bahasa Latin, Federicus. Tapi pada umumnya lebih dikenal sebagai Frederick. Kaisar Frederick II ini sendiri lahir di Jesi dekat Ancona, Italia pada 26 Desember 1154 pada masa dinasti Hohenstaufen. Nah, kalau lu coba cari di internet, di kota kecil Jesi ini ada salah satu museum yang bernama Museum Frederick II. Buat ngingetin bahwa Kaisar Frederick II lahirnya di sini. Kaisar Frederick II sendiri adalah putra dari Kaisar Henry VI yang berkuasa atas orang-orang Romawi pada tahun 1169 sampai 1197. Setelah ayahnya meninggal, Raja Frederick II ini dibawa oleh ibunya untuk ke Sisilia guna melanjutkan tata kerajaan keluarga di sana. Setelah Raja Frederick II dewasa dan berkuasa atas Kekaisaran Agung Romawi, ia sudah mulai tertarik melakukan eksperimen untuk mengobati rasa penasarannya. Salah satu penelitian yang terkenal dan sekaligus yang terkejam yang dilakukan oleh Raja Frederick II adalah eksperimen tentang bahasa alami manusia. Dalam eksperimen ini, ia menggunakan bayi sebagai objeknya. Ada yang ngomongin ia menggunakan 2 orang bayi, ada juga yang nyebutin menggunakan 3 bayi,
Tapi banyak sumber yang menuliskan ia menggunakan 2 objek bayi. Jadi bayi-bayi ini sengaja dipisahkan dari ibunya saat baru lahir. Dan yang lebih parahnya, ibu-ibu dari bayi ini tidak sempat untuk menggendong bayinya. Diambil begitu saja. Parah. Setelah diambil dari ibunya, bayi-bayi ini langsung dipisahkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan. Menurut T.Y. Gibson, seorang penulis dari Sign of the Times, bayi-bayi ini diasingkan di tempat yang sangat sepi, bahkan tidak ada suara sama sekali. Sadis ya. Gimana? Udah berasakan kekejamannya di mana? Buat ngejagain bayi, selama masa eksperimennya, si kaisar mengutuskan perawat untuk menjaga bayi-bayi tersebut. Para perawat ini hanya diperbolehkan untuk memberikan makan, mengganti pakaian, dan juga memandikan bayi. Selebihnya ya dilarang oleh Frederick II. Jadi bayi-bayi ini hanya dapat berupa minuman, makanan, dan juga pakaian. Dalam eksperimen ini, bayi memang tidak diajak ngomong atau mendengarkan suara-suara sama sekali. Dan yang lebih parahnya lagi, bayi-bayi di sini juga tidak boleh mendapatkan sentuhan atau belayan dari perawatnya. Gila. Kalau misalnya bayi ini nangis, dibiarin sampai bayinya berhenti sendiri. Karena kalau menurut sang kaisar, bayi menangis palingan kalau nggak lapar, ya mau buang air kecil atau air besar. Ya udah, kalau misalkan bayinya menangis, tinggal dikasih makan atau enggak diganti popoknya. Pokoknya nggak boleh berinteraksi atau mengeluarkan suara-suara kepada bayinya. Nurses were forbidden to even touch the infants. Karena kaisar meyakini kalau nanti misalkan bayi ini bisa ngomong, bahasa yang keluar dari mulut bayi itu adalah bahasa murni. Bahasa alami, bahasa yang tanpa campuran dari sumber luar. Dan sang kaisar sangat yakin bahwa nanti akan ada bahasa baru yang bakal menggantikan bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Arab. Bagus sih idenya. Karena bayi-bayi ini hidupnya cuma tidur, dikasih makan, tidur lagi, dikasih makan, tanpa interaksi sama sekali. Dan seperti yang lu tebak, akhirnya bayi-bayi ini meninggal. Pertanyaannya, kok bisa bayi ini meninggal sementara fasilitas makanan dan tempat yang telah disediakan itu udah cukup layak? Menurut sejarawan Italia bernama Slimbane mengatakan bahwa mereka mati karena kurang sentuhan. Dan makin banyak lagi ahli yang menyimpulkan bahwa bayi-bayi ini meninggal bukan karena kurang makanan, bukan karena kurang gizi, tapi kurang sentuhan atau belayan dari sang ibu. Gimana menurut kalian tindakan dari Kaisar Frederick ini? Apakah masih tergolong manusiawi? Sebenarnya eksperimen yang dilakukan oleh Raja Frederick II nggak cuma ini aja. Udah banyak eksperimen kejam lainnya yang dilakukan oleh sang kaisar. Dan kalau misalnya gue bahas di video ini nggak bakalan cukup waktunya. Atau mungkin kita bakal bahas di video terpisah. Kalau misalnya kalian mau nambahin kalau gue ada yang kurang, silakan tulis di komen. Dan buat ngingatin, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian.